Mohon izin Bapak. Ya, selamat pagi Mbak Indri, selamat pagi rekan-rekan. Siap. Mohon izin, kami cek koneksi terlebih dahulu dengan Bapak. Mohon izin dengan hormat Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Pak Rehat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak Renhat. Mohon izin Bapak. Oh, mungkin beliau belum. Siap. Selamat pagi Bapak, mohon izin. Pagi Mbak. Siap. Kemudian mohon izin Ibu Direktur Politeknik Pemasyarakatan. Selamat pagi Ibu. Pagi, saya sudah hadir. Selamat pagi Pak Abadan. Ya, selamat pagi Bu Dir, selamat pagi Pak Dirjen Pemasyarakatan. Salam sehat selalu. Siap. Kemudian sebelum kita mulai, mohon izin Bapak Ibu perkenankan saya untuk menyapa Bapak dan Ibu dan teman-teman kita, ada yang dari jauh ke dekat atau dekat ke jauh. Selain kami sapa terlebih dahulu, untuk pertama seluruh Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, selamat pagi, Assalamualaikum untuk adik-adik, kemudian seluruh segenap siswitas akademika, baik pegawai, dosen, dan seluruh pembina. Kemudian ada teman-teman kita juga Bapak dari Rutan Muntok, kemudian ada Lapas Perempuan Jambi, selamat pagi. Kemudian ada dari Lapas Batam, selamat pagi juga Bapak. Dan ada bergabung dengan kita juga Pak Pargiono, Kadifpas Jawa Timur, selamat pagi Bapak. Kemudian ada LPKA Lapas kelas 2, LPKA kelas 2 Muara Bulian Jambi, selamat pagi. Ada dari Bapas Banda Aceh juga, selamat pagi. Ada dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bandar Lampung. Kemudian Lapas kelas 2 Pangkal Pinang, selamat pagi. Dan Bapak dan Ibu atau pegawai di BPSDM Hukum dan HAM, selamat pagi. Lapas Siantar, kemudian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, kemudian ada dari Lapas Narkotika Yogyakarta. Nah, kemudian selanjutnya acara akan kami buka juga juga dari, mohon izin Bapak dan Ibu sesepuh pemasyarakatan, ada Bapak Adi Suyatno selaku Ketua Senat Dewan Dosen Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan sekaligus juga sesepuh pemasyarakatan. Untuk anggota dan Ketua Forum Pemerhati Pemasyarakatan ada Bapak Didin Sudirman. Kemudian akan segera bergabung kita juga dengan Bapak Hasanuddin dan Bapak Marjaman. Selamat pagi Bapak, mohon izin. Dan untuk selanjutnya acara akan kita mulai. Mohon izin Pak Dirjen, Pak Kabadan, dan Ibu Direktur. Selamat pagi yang terhormat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kemudian yang kami hormati Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Yang kami hormati pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta di seluruh lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, seluruh sivitas akademika Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, dan segenap peserta Forum Silaturahmi dan Kajian Ramadan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hamdan wa syukran lillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa sehingga kita dapat bergabung dan dapat hadir dalam acara Forum Silaturahmi dan Kajian Ramadan secara online melalui aplikasi Meeting dan live streaming YouTube pada Senat Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Yang kedua, kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu seluruh peserta
telah berkenan hadir dan menyempatkan waktu untuk hadir pada kesempatan pagi hari ini. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, acara yang pertama adalah sambutan Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Kepada yang kami hormati, Ibu Dr. Rahmayanti, disilahkan. Baik, terima kasih MC. Yang terhormat Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Reinhard Saud Poltak Silitonga SH MSI, yang kami hormati Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum HAM, Bapak Dr. Asep Kurnia, yang kami muliakan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang kami hormati pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BPSDM, Kanwil, kemudian Kepala Divisi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Senat, Ketua FEP, para sesepuh pemasyarakatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, para pejabat administrator, pengawas, petugas pemasyarakatan seluruh Indonesia, dan para undangan. Segenap sivitas akademika Poltekip, para dosen, taruna yang saya cintai dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas petunjuk rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat perlindungan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka meskipun dalam suasana pandemi COVID, namun tidak menyurutkan niat kita bersama untuk tetap melaksanakan kegiatan dalam rangka pembelajaran, yaitu melalui acara Forum Silaturahmi dan sekaligus kajian Ramadan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan secara virtual meeting. Bapak Dirjen, Bapak Kabadan, izinkan saya untuk melaporkan kegiatan sebagai berikut. Forum Silaturahmi ini merupakan kegiatan rutin guna menjalin kedekatan antara taruna Sivitas Akademika Poltekip dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selaku user untuk berkonsolidasi, memberikan pembekalan, penguatan, dan pemahaman terkait kebijakan tugas dan fungsi pemasyarakatan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan kepada taruna sebagai kader pemasyarakatan. Kegiatan sedianya akan dilaksanakan di awal-awal kepemimpinan Bapak Dirjen Pemasyarakatan yang baru, yaitu Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Reinhard. Dan dikarenakan situasi pandemi COVID-19 dan bertepatan juga dengan bulan suci Ramadan, maka kegiatan Forum Silaturahmi digabung dengan kegiatan kajian Ramadan semata-mata untuk efisiensi. Adapun peserta undangan, ini terdiri dari seluruh taruna baik tingkat 1, 2, 3, dan 4, para dosen Sivitas Akademika Poltekip, para PIMTI, PPSDM, PIMTI Dirjenpas, Kadi Pemasyarakatan, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, dan peserta umum. Sehingga jumlah total peserta sebanyak kurang lebih 1.000 orang yang masuk dalam kapasitas kelas Zoom dan selebihnya akan menggunakan streaming YouTube. Bapak Ibu sekalian, kegiatan Forum Silaturahmi dan kajian Ramadan bisa terselenggara atas kerjasama Senat Taruna Poltekip dan Sivitas Akademika Poltekip. Bapak Dirjen, Bapak Kabadan, Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa berdasarkan statuta, Politeknik Ilmu Pemasaran sebagai perguruan tinggi kedinasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan pendidikan dengan melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan juga
menerapkan model pendidikan Jatlatsu, pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan dengan persentase 60% peningkatan kompetensi dari penilaian IPK nilai kompetensi akademik dan 40% penilaian kepribadian. Penilaian kepribadian didapat melalui berbagai program pembinaan. Salah satunya adalah program pembinaan rohani. Bentuk kegiatannya adalah pelajaran agama termasuk penyelenggaraan perayaan keagamaan sesuai agama yang dianut para taruna. Bahwa kegiatan kajian ini merupakan bagian dari pembelajaran dan pengembangan potensi untuk menambah ilmu agama guna meningkatkan mental spiritual para taruna, sehingga diharapkan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat jasmani dan berilmu, serta cakap, kreatif dan mandiri. Saya rujuk kepada hadis riwayat Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman syallallahu bihi tariqan illa jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Untuk itulah mari kita bersama-sama niatkan hati mengkaji untuk mendapatkan ilmu yang akan disampaikan nanti oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Ki Haji Nazaruddin Umar. Dan pada kesempatan ini juga mungkin beliau belum hadir, namun saya juga akan mengaturkan terima kasih kepada Bapak Profesor dengan kesibukannya. Beliau berkenan hadir untuk mengisi kajian pagi ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, Bapak Kabadan, Bapak Dirjen, yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengedukasi dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan membuka jalan kita menuju jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rahmayanti, Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Selanjutnya adalah sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM kepada yang kami hormati Bapak Dr. Asep Kurnia. Disilahkan. Terima kasih Mbak Indri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang sama-sama kita banggakan, Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Reinhard Saud Poltak Silitonga SMMSI, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, yang nanti pada kesempatannya akan memberikan arahan kepada kita semua. Tentu pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih karena kehadiran Bapak pada kegiatan ini merupakan bukti komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran pemasyarakatan untuk memajukan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang kita cintai ini. Yang kami hormati Direktur Poltekip beserta jajaran Sivitas Akademika Poltekip, terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga yang kami hormati para Kepala Divisi, Kepala UPT, Pemasyarakatan seluruh Indonesia, tak lupa yang kami hormati dan kami banggakan, Ibu Bapak para senior pemasyarakatan, serta hadirin, terutama para taruna. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam kegiatan virtual meeting seperti ini. Hadirin yang saya hormati, Ramadan kali ini adalah Ramadan pertama bagi saya berada di lingkungan lembaga pendidikan dan pelatihan sejak saya serah terima jabatan
sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM pada tanggal 3 Maret yang lalu dari Ibu PLT, Ibu Min kepada saya. Saya mendengar dari rekan-rekan di mana tahun-tahun sebelumnya ketika bulan Ramadan tiba di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM selalu ramai diisi dengan berbagai aktivitas keagamaan yang tentu ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan para taruna, para pembina, para pegawai sebagai bekal khususnya bagi taruna dan taruni saat mereka bertugas nanti. Ramadan kali ini di lingkungan BPSDM tidak terdengar lantunan ayat suci Al-Quran dari para taruna dan taruni, baik di masjid maupun di asramanya masing-masing. Tidak terdengar lagi suara riuhnya ratusan taruna dan taruni untuk mempersiapkan salat tarawih bersama secara berjamaah di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sejak tanggal 16 Maret 2020 yang lalu, lebih dari 2.000 taruna dan peserta pelatihan yang berada di BPSDM Hukum dan HAM terpaksa kami hentikan karena pandemi COVID-19 ini. Kami menggantikan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan ini dengan kegiatan di rumah dan keluarganya masing-masing, atau yang lebih dikenal dengan study from home dan juga work from home bagi seluruh pegawai dan seluruh peserta diklat. Bapak Dirjen yang kami hormati, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, terutama anak-anak kami, taruna-taruni Poltekip yang kami cintai tentunya. Kami berharap walaupun dalam suasana seperti ini, kegiatan sivitas akademika tetap dilaksanakan di rumah masing-masing, yang tentu dengan bimbingan dari para pembina, bimbingan dari dosen, serta arahan-arahan dari pimpinan jajaran Poltekip yang tetap memantau seluruh kegiatan dan perkembangannya. Kami mendapatkan laporan, alhamdulillah, seluruh taruna dan taruni Poltekip dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada di rumah keluarganya masing-masing. Ibu Bapak hadirin sekalian, taruna-taruni peserta Forum Silaturahmi dan Kajian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM sejak 18 November 2019 lalu telah melaunching Kementerian Hukum dan HAM Corporate University. Program ini tentu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM, baik di pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok di mana UPT kita berada, termasuk jajaran pemasyarakatan. Model pembelajaran Corporate University ini merupakan sistem pembelajaran yang terintegrasi, yang memadukan antara kualifikasi pendidikan, kompetensi, baik kompetensi teknis, kompetensi manajerial, maupun kompetensi sosiokultural, serta meningkatkan dengan kinerja seluruh unit eselon 1 sehingga diharapkan akan meningkatkan kompetensi dan kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan tentunya tanpa adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ke depan kebijakan pengembangan sumber daya manusia hukum dan HAM akan mengalami perubahan-perubahan menyesuaikan dengan kondisi-kondisi saat ini.
selain itu ada beberapa hal juga yang perlu kami sampaikan kepada ibu bapak sekalian, para peserta, para senior, serta adik-adik taruna Poltekip. Kami tentu harus mengikhlaskan, mengalihkan ya sebagian besar anggaran untuk melanjutkan pembangunan kampus Politeknik beserta fasilitas lainnya di Tangerang untuk keperluan penanganan COVID-19 di jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini baru terbangun satu kompleks asrama bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat menampung 172 taruna yang tentu ini masih belum mencukupi dan akan terus kami bangun hingga para taruna dapat tertampung di dalamnya. Kami berharap para taruna dan taruni tetap bersabar. Kami seluruh berusaha untuk meningkatkan kenyamanan kegiatan pendidikan bagi taruna dan taruni dan berusaha untuk membangun asrama baru sehingga seluruh taruna bisa tinggal di dalam lingkungan politeknik dan tidak kos lagi seperti sekarang ini. Ibu bapak sekalian, itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dari jajaran BPSDM Hukum dan HAM, dan pada kesempatan ini tentunya kami ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, para senior, Ibu Dir Poltekip, dan seluruh sivitas akademika, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Forum Silaturahmi Kajian Ramadan bersama Sivitas Akademika Politeknik Ilmu Pemasyarakatan secara resmi saya nyatakan dimulai. Ibu bapak sekalian, serta adik-adik taruna dan taruni, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, karena sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri, izinkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Semoga Allah menerima amalan dan puasa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbal ya Karim. Terima kasih Bapak Dr. Asep Kurnia, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Dan untuk selanjutnya, kami mohon adalah arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Reinhard Saud Poltak Silitonga, SH.MSI, disilahkan. Terima kasih, Mbak Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Bapak Dr. Asep. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar. Yang saya hormati Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Ibu Dr. Mayanti. Yang saya hormati pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang saya hormati pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Segenap sivitas akademika Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Yang saya hormati sesepuh pemasyarakatan, para senior pemasyarakatan yang ikut bergabung dalam acara ini, teman-teman, rekan-rekan Kakak Kadif yang berkesempatan untuk
juga ikut bergabung pada acara pagi hari ini, yaitu acara forum silaturahmi dan kajian Ramadan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Yang saya hormati juga Bapak Adi Suatna, senior Adi Suatna, yang saya hormati senior kami juga Bapak Didin, dan yang saya hormati para senior yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang hadir dalam acara Zoom ini. Pertama-tama, nikmat syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga pada pagi hari ini, kita dapat berkumpul dalam suasana yang membahagiakan pada acara silaturahmi dan kajian Ramadan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, dan Sivitas Akademika Poltekip, adik-adik taruna, saya sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang baru, tentunya saya juga ingin memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu sekalian, karena saya baru saja dilantik pada tanggal 4 Mei 2020. Saya Inspektur Jenderal Reinhard Silitonga, saya dari kepolisian. Kemudian sebelumnya saya salah satu direktur di imigrasi, yaitu Direktur Pengawasan Penindakan Keimigrasian. Sebelumnya juga saya salah satu direktur di Dirjen PKI, yaitu Direktur Penyidikan dan Penindakan Kekayaan Intelektual. Artinya, saya bukan orang baru di Kementerian Hukum dan HAM. Kami sudah sering bergaul dan bersilaturahmi dengan teman-teman, termasuk Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Bapak Dr. Asep, dan teman-teman lain. Oleh karena itu, perkenalan saya sebagai dirjen yang baru, tentu tujuan organisasi sama, membawa organisasi pemasarakatan itu untuk mencapai tujuan yang lebih baik, mencapai tujuan yang sesuai diinginkan oleh undang-undang, mencapai tujuan yang disesuaikan dengan target kinerja. Oleh karena itu saat ini saya yang mengawasi untuk mencapai target kinerja kita dan juga untuk membawa pemasyarakatan ini untuk lebih dan lebih lagi. Tentu yang lama tentu sudah baik dan saya akan berusaha untuk ada perubahan untuk lebih baik lagi. Itu saya rasa perkenalan saya kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik taruna Poltekip, di mana pada kondisi yang saat ini terjadi, khususnya pada dunia pemasyarakatan, saya berpesan kepada institusi Poltekip untuk dapat berupaya dengan senantiasa melakukan adaptasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui kurikulum pendidikan. Oleh karena itu, untuk para kader pemasyarakatan, taruna dan taruni Poltekip yang saat ini masih menjalani pendidikan, jalani dan selesaikan perjalanan pendidikan kalian dengan sebaik-baiknya. Belajar dengan sungguh-sungguh adalah kunci kalian dapat menyelesaikan proses pendidikan yang sedang kalian temui. Hal yang tidak kalah penting adalah pengembangan diri, pengembangan sikap dan mental dan integritas yang tinggi sebagai modal menjadi petugas pemasyarakatan yang handal dan siap tempatkan pada unit-unit pelaksana teknis pemasyarakatan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Nias sampai Rote.
Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Poltekkit, dalam hal ini Ibu Direktur, di mana jarak bukan menjadi alasan untuk kita tetap menjaga silaturahmi antar sesama. Kegiatan ini merupakan pola pengasuhan kepada para taruna untuk melatih mental spiritual yang baik. Sehingga terima kasih Bu Dr. Ramayanti, harapan kita mereka menjadi petugas pemasyarakatan yang baik. Petugas pemasyarakatan yang segera beradaptasi dengan lingkungan seperti Bapak Kepala BPSD katakan. Globalisasi mempengaruhi dunia, globalisasi juga mempengaruhi pendidikan, dan globalisasi juga mempengaruhi pendidikan kita di Poltekkit yang sekarang sudah kita buktikan dengan pendidikan akhirnya menggunakan sarana-sarana IT. Pada kesempatan yang baik ini juga sekaligus saya sampaikan kepada jajaran petugas pemasyarakatan yang hadir dalam dan menyaksikan kegiatan ini melalui aplikasi ini, aplikasi Zoom, bahwa tetaplah melaksanakan regulasi dan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Dirjen Pemasyarakatan. Kita tahu pandemi COVID-19 sudah sampai di mana-mana. Dan Bapak Ibu sekalian, serta adik-adik taruna sudah mendengar juga sampai ke rutan. Oleh karena itu, begitu sibuknya dan begitu repotnya bagaimana penanganan itu apabila sudah kena. Dan bagaimana membawa ke Wisma Atlet dan seterusnya. Oleh karena itu, terima kasih Ibu Direktur sudah selalu menjaga anak-anak kita ini terhindar dari penyakit dari COVID-19. Karena pandemi COVID-19 membutuhkan penyesuaian mekanisme atau pola perlakuan terhadap kehidupan kita. Termasuk rekan-rekan dari petugas pemasyarakatan juga terima kasih bagaimana sudah dapat menjaga di KUPT lain. Sehingga sebagian besar, hanya satu masih yang terdata di hutan Bambu, dan tolong dijaga tempat-tempat lain. Karena itu, sekali lagi dalam menyambut Idul Fitri 1441 Hijriah, tentunya berbeda dengan tahun sebelumnya, agar tetap memberikan pelayanan yang baik, sehingga tidak mengganggu stabilitas keamanan di UPT masing-masing. Demikian juga khusus kepada adik-adik Poltekkit, karena petugas pemasyarakatan yang setiap hari dan sudah dihafalkan. Itulah pekerjaan kalian nanti ketika menjadi petugas pemasyarakatan. Kalian menjadi abdi hukum, menjadi pembina yang baik, menjadi pembimbing yang baik, dan penegak hak asasi warga binaan. Inilah tempatnya Chandra Muka di Poltekkit ini, sehingga bagaimana kalian bisa belajar menjadi seorang abdi hukum, menjadi pembina yang baik, menjadi pembimbing yang baik. Demikian juga kalian nanti menjadi petugas pemasyarakatan nanti kalau sudah tahu. Sesuai dengan Tridharma, petugas pemasyarakatan bertindak adil. Disinilah belajar bagaimana kalian bertindak adil, bersikap bijaksana dalam pelaksanaan tugas. Di sini juga belajar. Harapannya nanti kalian menjadi petugas pemasyarakatan yang menjadi suri tauladan, sehingga mewujudkan tujuan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila. Ini harapan besar dari petugas pemasyarakatan, dari senior pemasyarakatan, dari saya sebagai dirjen pemasyarakatan. Jadilah petugas pemasyarakatan yang baik. Belajarlah di Chandra Muka di sini. Belajarlah yang baik menjadi kalian menjadi yang terbaik pada saatnya setelah selesai pendidikan. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan.
kepada Bapak Ibu sekalian dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Salam dari saya, Dirjen Pemasyarakatan. Demikian yang saya sampaikan. Saya sebagai Dirjen baru, terima kasih atas kesempatan ini sekali lagi kepada Ibu Rahmayanti, Bu Dr. Rahmayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Irjen Pol Reinhard Soutpol Takselitonga SH MSI, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih Bapak telah berkenan untuk menyempatkan waktu hadir dalam Forum Silaturahmi dan Kajian Ramadan secara online bersama Sivitas Akademika Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, serta segenap peserta Forum Silaturahmi dan Kajian Ramadan, selanjutnya adalah pemutaran video sambung ayat persembahan dari Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Selamat menyaksikan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرة ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابصين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا
رب السماوات والأرض وما بينهما رحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Allahumma rahamna bil Quran. Syadaqallahul adzim. Demikian pemutaran video sambung ayat, dan untuk selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Taruna Madya Ahmad Faik dan dilanjutkan dengan pembacaan sari tilawah oleh Taruna Muda Yulita Anggraini. Kepada Taruna Madya Ahmad Faik dan Yulia Anggraini, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم والرحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, serta segenap peserta forum silaturahmi dan kajian Ramadan via live streaming YouTube dan aplikasi Zoom di seluruh Indonesia, akan sudah bergabung dengan kita bersama Bapak Nasaruddin Umar selaku narasumber kita pada pagi hari ini, tapi beliau masih bersiap-siap. Sambil menunggu beliau bersiap-siap, perlu kami sampaikan bahwa untuk tanya jawab dengan beliau akan diberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu dan seluruh peserta untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang ada pada aplikasi Zoom atau live streaming, dan kami akan memilih secara acak sesuai dengan kesediaan beliau untuk menjawab pertanyaan yang mana. Dan mohon izin kepada seluruh peserta, kami karena banyaknya peserta yang bergabung, di Zoom sudah penuh dan mungkin di live streaming, kami tidak akan berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung, tapi hanya melalui aplikasi chat, dan pertanyaan akan dipilih secara acak dan disampaikan oleh MC kepada narasumber secara langsung. Sambil menunggu Bapak Nasaruddin bergabung dengan kita, saya sapa kembali teman-teman kita yang sudah ada pada aplikasi Zoom maupun live streaming. Seluruh taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, selamat pagi.
Kemudian ada beberapa pimpinan tinggi Pratama dari seluruh Indonesia, dari Kanwil Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi juga untuk Bapak dan Ibu dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Medan, selamat pagi. Kemudian ada dari Lapas Sukamiskin, ada Rutan Labuhan Deli, selamat pagi. Lapas Narkotika Jogja, Lapas Badan manggil Mbak Indri. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, ada di Lapas Siantar. Kemudian Bapak dan Ibu dari BPSDM Hukum dan HAM, Lapas Pangkal Pinang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Bapas Banda Aceh, LPKA Kelas 2 Muara Bulian Jambi, Kadipas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Kadipas Jatim. Kemudian ada Lapas Batam, selamat pagi, Lapas Perempuan Jambi, Rutan mohon izin Mbak Indri. Mbak Indri. Universitas Akademika Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Mbak Indri, mohon izin Mbak Indri. Mbak Indri, mohon izin. Ya, saya mohon izin kepada Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya tidak bisa mengikuti kegiatan secara sepenuhnya. Sekali lagi saya terima kasih atas kehadirannya kepada seluruh jajaran pemasyarakatan, jajaran Poltekip atas kehadirannya. Mohon izin Pak Dirjen, saya mungkin melanjutkan kegiatan lain lagi di sini di BPSDM. Terima kasih Pak Dirjen atas kehadirannya. Salam hormat kami Pak. Salam pembelajaran Pak. Salam pembelajaran. Pak Indri, saya juga izin kepada Bapak Ibu sekalian, saya akan kunjungan ke salah satu lembaga pemasyarakatan dan berangkat sekali lagi salam kepada seluruh yang ada di sini dan kepada taruna-taruni Poltekip, semangat terus. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Sejenak kita akan segera bergabung dengan Bapak Nasruddin, tapi kita masih menunggu. Saya sapa kembali dari Lapas Barus, Kanwil Sumatera Utara, selamat bergabung. Kemudian juga ada Lapas Bulukumba dari Kanwil Sulawesi Selatan, selamat bergabung Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya cek koneksi untuk Bapak narasumber. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Mohon berkenan untuk menunggu Bapak dan Ibu. Bapak Nasruddin belum bisa bergabung dengan kita.
Selamat bergabung juga Bapak dan Ibu dari Bapak Skala 1 Tangerang. Selamat pagi. Banyak orang. Apa topiknya? Berkah Ramadan di tengah pandemi. Selamat Bapak dan Ibu serta seluruh segenap peserta Forum Silaturahmi dan Kajian Ramadan. Telah bergabung di tengah-tengah kita Bapak Nasaruddin Umar. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai, Prof, sekarang? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, siap. Bapak dan Ibu yang kami hormati, serta segenap peserta, seluruh peserta kajian Forum Silaturahmi dan Kajian Ramadan bersama Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Tibalah inti acara pada pagi hari ini. Profesor juga sudah bergabung. Dan selanjutnya kami mohon perkenan penyampaian materi kajian Ramadan kepada yang terhormat Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan, diberkahi, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pagi hari ini pada penghujung bulan suci Ramadan masih dikaruniai kesehatan, ya, masih dikaruniai ketenangan batin, ya, keluasan untuk bisa mengikuti acara-acara seperti ini. Saya yakin juga kita sudah mulai melakukan tadarusan. Bapak Ibu sekalian, bulan suci Ramadan kali ini sangat spesial karena selain kita menghadapi ujian dalam bentuk harus menahan diri tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, kita juga harus dirumahkan, kita juga harus menahan diri untuk tidak melakukan berbagai macam kegiatan yang sifatnya masif di luar ada virus corona. Jadi kita semakin yakin bahwa semakin berat sebuah ujian, maka semakin tinggi kelas yang kita nanti akan raih. Di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Jadi cara kita menyikapi musibah, insya Allah seperti ini. Kita jangan pernah mengatakan bahwa kami ini disiksa oleh Allah, tidak ada siksaan lagi. Inilah Rasulullah SAW pernah berdoa untuk 3 hal prioritas kepada Rasulullah. Ya Allah, jangan engkau timpakan azab terhadap umatku sampai akhir zaman, seperti azab yang pernah engkau timpakan pada umat-umat sebelum aku. Kita tahu Nabi Nuh ditenggelamkan oleh banjir. Kemudian juga umatnya Nabi Lut ditenggelamkan di Laut Merah, di Laut Mati di situ.
Kita juga tahu umatnya Nabi Saleh dihancurkan dengan virus antraks, ya, sebuah virus yang sangat besar. Ya. Raja Samud pada waktu itu ya, mendemonstrasikan kekafirannya. Ada unta mukjizat, karena ceritanya dia tantang Nabi Saleh, wahai Nabi Saleh, kalau memang engkau adalah seorang nabi, keluarkan unta raksasa dari lubang kecil, batu-batu kecil ini. Atas izin Allah tiba-tiba keluarlah unta yang tadinya kecil tiba-tiba loncat menjadi unta raksasa. Ya. Allah mengatakan jangan ganggu unta itu, biarkan makan, tapi malah disate ramai-ramai oleh umatnya Raja Samud. Apa yang terjadi? Semua yang makan sate unta itu hari pertama berubah mukanya menjadi kuning, ya, kulitnya semua berubah total menjadi kuning, itu semacam penyakit kuning. Hari kedua berubah menjadi merah, keluar pori-pori, keluar darah dari pori-porinya itu menjadi merah. Kemudian juga pada hari ketiga empedunya pecah, maka cairan tubuhnya itu juga berubah menjadi hitam. Lalu menjelang malam, fasbahu fi diyarihim jathimin, mereka mendengarkan suara yang menggelegar dari langit. Matilah mereka bergelimpangan, tidak ada satupun yang tersisa kecuali umatnya Nabi Saleh yang pada waktu itu diminta oleh Allah pergi. Wahai Nabi Saleh, pergilah secepatnya, mengungsi dari tempat ini, sebentar lagi akan muncul azab. Itulah pandemi pertama dan penularan penyakit atau virus yang berasal dari binatang kepada manusia. Menurut Profesor Carol Ovitz, ahli sejarah penyakit, itu adalah semacam penyakit antraks, dan itulah pertama kali muncul penyakit antraks di dalam dunia kemanusiaan. Jadi itu penyebabnya adalah azab. Pandemi kedua juga nanti kita bisa lihat di dalam Quran, Raja Talut dengan Jalut. Minumlah, kalau nanti kamu berjumpa dengan sungai, dengan cidukan tangan, jangan pakai bejana, ember, timba, dan seterusnya. Semua yang rakus menggunakan bejana, bonyok mulutnya dan mati. Tapi yang mengambil air, minum dengan cidukan tangan, itu selamat. Kenapa? Karena virusnya itu tidak tahan di permukaan sungai yang panas, dia lebih dingin di bawah. Jadi kalau pakai alat, maka terikutlah virus-virus itu. Virus yang lebih dekat, yaitu Rasulullah SAW, ya, kakeknya Nabi Abdul Muttalib, penjaga Ka'bah pada waktu itu, disuruh minggir oleh Raja Abraha. Kalian minggir, saya akan mengambil alih Ka'bah. Dia bawa gajah sekian banyak, unta. Dia ingin memikul bangunan Ka'bah itu ke Yaman dengan harapan ya, pusat ibadah spiritual itu pindah ke Yaman, maka Yaman akan menjadi negara kaya. Tapi baru selangkah setelah mereka itu memasuki wilayah perbatasan, maka datanglah tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Datanglah burung-burung ababil, atau menurut sejarah atau tafsirnya Muhammad Abduh, tafsir Al-Manar, semacam serangga yang membawa virus. Musnahlah seluruh pasukan bergajah itu, yang tersisa hanya tulang belulang. Daging-dagingnya meleleh seperti air. Itulah yang disebut ka'asfin ma'kul. Itu semacam virus Ebola yang dulu pernah terjadi di Afrika. Nah, siksaan-siksaan seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena 3 doanya Nabi, yang pertama ialah, ya Allah, jangan timpakan azab seperti azab yang pernah Engkau siksakan umat sebelum kami yang sangat mengerikan itu. Yang kedua, jangan membuat umat kami nanti pada satu saat itu kalah sampai umat Islam itu punah, agama Islam itu tidak berlanjut. Dan yang ketiga, jangan membuat umat kami berpecah belah. Yang pertama dan yang kedua dikabulkan, diijabah oleh Allah, tapi yang ketiganya enggak. Ya, jadi yang pertama, kedua, insya Allah tidak akan pernah terjadi, tetapi yang ketiga itu, jangan biarkan umat kami berpecah belah, itu tidak dikabulkan oleh Allah. Allahu a'lam, kenapa tidak.
Jadi kalau musibah yang menimpa kita seperti sekarang ini, virus corona ini, itu bukan azab, tapi musibah. Apa bedanya azab dan musibah? Kalau azab itu hanya menimpa orang kafir, tidak menimpa orang mukmin. Coba kita lihat, yang tenggelam di lautan itu adalah orang kafir, tapi orang yang beriman naik di atas perahunya Nabi Nuh. Yang musnah karena virus Nabi Saleh itu adalah yang makan daging itu. Tapi yang tidak makan daging, tidak berubah warna kulitnya, tidak mendengarkan suara langit. Kemudian juga Talut, yang taat itu selamat, yang tidak taat itu yang hancur. Ya. Abdul Muttalib ada di sela-sela Tyrant Ababil itu, tapi nggak kena. Yang kena itu adalah Abraha. Jadi orang mukmin selamat, orang kafirnya yang binasa. Kalau musibah seperti virus corona ini, seperti juga yang terjadi di Aceh kemarin, yang menggulung ombak itu, tsunami-nya itu ya, itu ya orang Islam juga kena di situ itu. Karena itu lain fungsi musibah, lain fungsi azab. Kalau azab itu memang untuk dihancurkan, tapi kalau musibah itu untuk menguji. Mungkin selama ini kita tidak sukses atau gagal menjadi khalifah atau menjadi khalifah di muka bumi ini melampaui batas, keluar rel, tidak akan mungkin nyampe kita kalau kita berjalan di atas di luar rel. Nah, musibah itu untuk menaikkan kita kembali ke dalam rel yang benar. Musibah itu berfungsi untuk membetulkan perjalanan kita, langkah-langkah kita yang selama ini keliru. Itu fungsinya musibah, bukan untuk mengazab. Azab itu nanti di hari akhirat, tidak ada lagi di dunia bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah bedanya azab dan musibah. Jadi apapun yang menimpa nanti kita sampai akhir zaman, nggak ada azab, yang ada hanya musibah. Musibah itu ujian buat kita, bukan penyiksaan. Ujian itu semakin kita sabar menghadapi ujian, maka itu juga berfungsi semacam, kalau hadis Nabi mengatakan tidak turun suatu musibah kepada seseorang ya, atau suatu komunitas seperti penyakit sampai pada duri yang menusuk tumit seseorang, melainkan itu berfungsi sebagai pencuci dosa masa lampau. Ya, ada banyak hadisnya seperti ini. Satu hari kita dilanda penyakit demam, Allah akan mengampuni dosa kita selama 1 tahun. Tidak ditimpa suatu musibah, tidak diuji sebuah ujian oleh umatku, kata Rasulullah, melainkan itu pencuci dosa masa lampau. Nah, inilah yang perlu kita camkan dalam hati kita, bahwa virus corona ini bukan azab, ini adalah peringatan dari Allah, minta supaya kita itu benar menjadi khalifah, benar menjadi hamba. Karena ada 2 tugas kita sebagai manusia kan. Pertama sebagai khalifah, representatif Tuhan mengelola alam raya bumi ini, dan yang kedua sebagai hamba untuk menyembah kepadanya. Kalau kita gagal menjadi khalifah yang benar, tidak bisa menjadi hamba juga yang baik, maka itu musibah akan pasti bisa turun itu, memperingatkan kita. Nah, barangkali apa yang kita alami sekarang ini, itu peringatan Tuhan. Kita sudah jauh melangkah, melenceng daripada ketentuan Allah, maka turunlah virus corona ini untuk memperbaiki keadaan kita. Setiap kali kita habis melakukan menjalani sebuah musibah, itu biasanya juga ada perbaikan-perbaikan. Nah, insya Allah kita juga berharap seperti itu. Dunia sekarang ini sedang lumpuh. Tidak peduli negara superpower seperti Amerika, lumpuh oleh tentara Allah yang namanya corona ini. Begitu kecilnya nggak kelihatan oleh mata, tapi melumpuhkan senjata-senjata nuklir nggak ada gunanya sekarang ini. Lawannya nggak kelihatan oleh mata. Bahkan sampai hari ini belum ketahuan, belum bisa ditemukan vaksinnya. Ini belum Dajjal. Ini belum Ya'juj wa Ma'juj. Itu kan lebih dahsyat lagi nantinya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bulan suci Ramadan hadir tepat pada waktunya. Jadi sangat timely. Ketika virus ini sedang mewabah, tiba-tiba datang bulan suci Ramadan. Ramadan artinya menghanguskan. Ramadan artinya membersihkan. Nah, kita mohon
seiring dengan perginya bulan suci Ramadan nanti, kita juga mohon kepada Allah semoga Ramadan juga membersihkan kita dari bahaya corona ini. Ya. Mudah-mudahan besok sudah mulai melandai dan nanti seiring perginya bulan suci Ramadan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan dalam rangka virus ini sedang masih berada di sekitar kita? Fatwa Majelis Ulama dan himbauan pemerintah kita itu sudah sangat bagus ya. Jangan lagi dipolitisir, jangan lagi di amandemen, jangan lagi di negative thinking kan bahwa seolah-olah pemerintah ini apa gitu ya. Saya mohon kepada kita semua yang hadir, mari kita menjadi sang pencerah. Jangan kita suka mengadu domba, jangan kita suka memperhadap-hadapkan satu sama lain. Bulan suci Ramadan ini itu bisa menyebabkan rusaknya puasa kita, pahala puasa kita kalau kita kerjaannya suka mengadu domba satu sama lain. Kita diminta untuk mengendalikan diri. Jadi kalau kita punya WA yang provokatif itu jangan dikirim lah. Supaya itu nanti kita ikut rusak puasanya bagi yang berpuasa. Nah, apakah kita nanti berkurang pahalanya? Karena kita tidak akan bisa pergi ke masjid, terutama di zona merah seperti kita kan di Jakarta ini. Nah, urusan berapa pahalanya, lipat gandanya berapa, itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan perempuan menstruasi. Tidak usah bertanya, wah nanti kalau saya mengganti puasa saya, sama nggak pahalanya dengan kalau saya berpuasa pada bulan suci Ramadan? Yang menyebabkan ibu-ibu, mbak-mbak membatalkan puasanya karena mens, itu Allah. Jadi bagaimana besarnya pahala yang kita tinggalkan di bulan Ramadan, ketika nanti menggantikan puasa itu juga nanti akan sama pahalanya ketika sedang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Khusus untuk ibu. Jadi tidak usah kita mempersoalkan nanti pahalanya kalau kita di rumah kurang, kita nggak bisa itikaf di rumah. Kerinduan kita untuk mau beritikaf di masjid itu sudah dihargai Allah sebagai suatu niat yang baik. Ya, niat itu sudah langsung diberikan pahala oleh Allah. Inilah baiknya, niat baik itu. Baru kita berniat baik itu sudah dapat pahala seperti apa yang kita niatkan. Tapi kalau berniat untuk mencuri, berniat untuk berzina, berniat untuk melakukan dosa, itu belum dicatat oleh malaikat. Nanti kalau kita mulai ada action di situ, barulah malaikat mulai mencatat. Tapi kalau rencana kebajikan, sebelum perbuatan kebajikan itu terlaksana, maka Allah sudah mencoretkan, menggariskan, mencatatkan pahala buat kita semuanya. Ketidakhadiran kita di masjid itu bukan karena kita malas, tapi karena Allah menurunkan takdir di sekitar kita banyak virus corona. Dan Rasulullah pun juga memberikan kebijakan. Rasulullah banyak sekali hadisnya tentang virus. Apabila virus sedang mewabah di satu tempat, jangan masuk di tempat itu. Kalau sudah terlanjur ada di dalam situ, jangan keluar-keluar dari tempat itu. Itu kan artinya apa? Hadis karantina kan. 14 abad lebih yang lalu, Nabi sudah memberikan warning seperti itu. Firru minal juzami firara minal asad. Larilah kalian kalau melihat orang berjumpa dengan orang yang berpenyakit juzam. Penyakit juzam itu penyakit lepra atau kusta yang sangat menular pada waktu itu. Kalau kusta kita kan sekarang di Indonesia itu mungkin jenisnya lain, tidak gampang melakukan penularan. Nah, pada masa Nabi itu gampang menular. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang yang berpenyakit juzam, larilah seperti kalian melihat singa. Jadi kita jangan mendekat. Nah, kemudian juga Rasulullah pernah bersabda, wahai sahabatku, ini hujan deras di Madinah itu. Nggak usah pergi ke masjid lah, ini hujan deras. Salat di rumah aja masing-masing. Itu ada tuh. Nah kita ini bukan hujan air, di luar kita ini hujan corona kan. Hujan air saja Nabi meminta kita salat di rumah, apalagi kalau hujan corona yang lebih dahsyat, mematikan. Kalau kita hujan-hujanan belum tentu sakit. Ya. Tapi kalau hujan corona, udah. Kita semua buktinya ribuan kok. Kita lihat pemerintah DKI Jakarta itu sudah 2 coupling
ya habis digunakan untuk menguburkan secara massal ya saudara-saudara kita yang korban penyakit corona itu. Jadi buka coupling baru lagi. Jadi sudah ribuan, ratusan, Masya Allah. Apakah kita akan jadi penghuni salah satu di situ? Tidak pernah dikunjungi oleh keluarga, hanya diantar oleh orang-orang tertentu saja. Keluarganya nggak boleh ngikut, tidak boleh dimandikan, tidak boleh lagi disalati oleh kita. Ya disalatinya di prosesnya berpakaian planet itu. Nah, jadi lebih baik kita mencegah daripada melakukan pengobatan. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya ya, bahwa saya tahu bahwa kita semuanya rindu terhadap masjid, apalagi bulan suci Ramadan ini. Tetapi ingat bahwa pergi ke masjid itu sunat. Salat tarawih itu sunat. I'tikaf itu sunat. Tapi mempertahankan kesehatan, mempertahankan keselamatan diri dan keluarga itu wajib. Beragama yang benar ialah mengedepankan yang wajib, kemudian yang sunat. Kalau ada orang mengedepankan yang sunat baru wajib, maka itu bisa kita katakan keliru dalam beragama. Ayatnya banyak. La tulqu aydiyakum ilat tahluk. Jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Sudah tahu bahwa di sekitar kita ini sedang pandeminya sangat dahsyat, mencapai puncaknya, nekat pergi ke masjid. Nah, apa yang terjadi? Sebelah kanannya batuk, sebelah kirinya bersin. Apa kata Rasulullah? Maqal, satu kali orang bersin itu menyemprotkan 70.000 kuman. Pasti nggak khusyuk dalam salatnya itu. Aduh, jangan-jangan aku disemprot corona ini. Kalau saya bawa pulang nanti ke rumah ini, bapak ibu saya yang daya tahan tubuhnya sudah lemah, itu pasti akan korban. Jangan-jangan aku menjadi penyebab matinya orang tua aku, gara-gara aku tidak mengindahkan protokol ini. Jadi serba salah. Lebih tenang kita salat di masjid. Rasulullah bersabda, al-ardu masjidun, di atas permukaan bumi itu juga masjid. Masjidnya nelayan itu perahu, masjidnya petani itu pematang sawahnya, masjidnya tukang kebun itu di bawah pohon. Nah, kalau masjid kita tutup, di mana ada sajadah itu masjid buat kita. Masjid artinya tempat duduk. Ya Allah, aku terpaksa iktikaf di rumah aku. Aku ingin ke masjid, tetapi ada tentaramu yang menghalangi kami. Terimalah ibadah kami, walaupun itu di rumah kami. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mengerti. Ya. Jadi jangan jangan beragama secara nekat lah. Suatu saat Rasulullah SAW begini, menerima sahabatnya, ya Rasulullah, saya tidak akan pernah mau lagi makan siang. Kenapa? Saya mau puasa terus menerus. Apa kata Rasulullah? Ya fulan, saya ini nabi, saya rasul, tapi saya tidak melakukan puasa daim, puasa terus menerus. Kalau mau ya puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Sahabat lain datang, ya Rasulullah, saya tidak pernah lagi tidur malam. Kenapa? Saya sholat terus menerus panjang malam. Nabi juga menegur, hai, saya nabi, saya rasul, tapi saya tidak melakukan itu. Beri hak tubuhnya untuk istirahat. Tengah malam bangun untuk salat tahajud. Yang satunya lagi mengatakan, saya tidak mau lagi mendekati perempuan ya Rasulullah. Mau beribadah terus. Ya, hai, saya nabi, saya rasul, tapi saya tidak melakukan hal seperti itu. Ada haknya istri saya, dan seterusnya. Jadi Nabi itu tidak mengajarkan kita dengan unsur nekat. Coba, kenapa Nabi hijrah ke Madinah? Ya. Kenapa nggak betah konsisten mempertahankan diri bersama umatnya? Jadi jangan dianggap Nabi itu pengecut, menyelamatkan diri di Madinah bersama Abu Bakar, tapi umatnya di Mekah itu ditelantarkan. Tidak. Mundur selangkah untuk meraih kemenangan, itu cara Nabi. Tapi mati nekat di Mekah itu bukan cara Nabi. Kalau Nabi nekat tidak hijrah, tidak ada Islam di Indonesia. Pasti itu. Jadi strategi-strategi itu perlu. Nah, apa yang disampaikan ulama, majelis ulama kita itu memberikan fatwa, itu ikuti. Protokol yang ditetapkan oleh pemimpin pemerintah kita, siapa lagi yang mau diikuti kalau bukan orang-orang yang kita percaya ini. Jangan kita diprovokasi oleh
suara-suara yang seolah-olah meyakinkan, udahlah ngapain kita dilarang ke masjid tapi bandaranya penuh. Coba kita proporsional. Mungkin di situ memang ada catatan kita ya. Tetapi poin yang saya ingin saya sampaikan, pergi ke masjid itu sunat. Bisa kita sholat duhur mengganti sholat Jumat karena kondisinya tidak normal. Imam Syafi'i tidak menganjurkan orang sholat Jumat kalau musafir, sekalipun ada masjid di dekat rumahnya yang sholat Jumat. Itu bonus dari Allah, jangan disia-siakan. Nah, ini kan juga ada virus corona yang menyebabkan kita menjadi tidak normal. Jadi kita di rumah saja sholat duhur. Kemudian yang selanjutnya, orang pergi ke pasar, jangan-jangan beberapa di antara mereka memang wajib pergi ke pasar. Ya kan? Ada seorang ibu tidak punya air susu, tapi anaknya masih kecil. Harus diberi makan dalam bentuk susu. Di mana penjual susu? Di masjid atau di pasar? Ya di pasar. Jadi bagi seorang ibu itu wajib pergi ke pasar. Ada ibu habis beras di rumahnya. Kalau enggak, mati orang di rumahnya kalau enggak makan kan. Penjual berasnya ada di mana? Ya di toko. Wajib pergi ke toko. Ada obat yang sangat penting untuk mengobati orang-orang yang korban virus corona. Di Indonesia bagian timur, harus dibawa obat itu ke sana. Ya wajib hukumnya pergi ke bandara kan. Bagaimana bisa membawa obat itu kalau tidak naik pesawat ya kan. Jadi orang ke bandara itu wajib, tapi pergi ke masjid sunat. Walaupun juga ada sebagian ya bukan wajib, hanya untuk jajan-jajanan kecil, itu sebetulnya itu yang dilarang sebetulnya. Jadi jangan memadati pasar Tanah Abang hanya karena ingin membelanjakan sesuatu yang sifatnya sekunder. Tapi juga jangan dilarang orang pergi ke pasar. Bagaimana bisa memberi makan anaknya kalau nggak ada penjual susu di sekitar rumahnya, kan harus ke pasar kan. Nah, cara berpikir kita seperti ini, dan itu cara berpikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya sangat berbahagia karena 964 jamaah kita bisa hadir pada kesempatan yang sama ini. Bisa kita berikan pemahaman kepada masyarakat sekitar kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian, Allah Maha tahu kondisi kita sekarang ini. Kerinduan kita terhadap masjid itu Allah akan menghargainya. Besok kita akan sholat Idul Fitri. Seandainya dimungkinkan kita di masjid, oke. Tetapi informasi terakhir, bahkan data kemarin itu sangat mengerikan. Itu bukannya melandai, tetapi tiba-tiba loncat sedemikian itu statistiknya. Kita kaget semuanya. 2-3 kali lipat daripada hari-hari normal biasa. Dalam kondisi seperti ini, mestinya kita lebih ketat, bukan lebih longgar. Nah, karena itu, mari kita mengekang diri, rindulah kepada Allah dengan cara melakukan Idul Fitri di rumah, seperti petunjuknya Majelis Ulama. Kalau 4 orang ada yang bisa khutbah, monggo salatnya. Tapi kalau nggak ada yang bisa khatib, ya nggak apa-apa, salat Idul Fitri aja, biasa ada tuntunannya kan itu. Tapi kalau nggak bisa juga, caranya bagaimana? Salat duha saja kan bisa. Idul Fitri itu bukan wajib, itu hanya sunat. Silaturahim itu juga bisa kita ganti dengan cara seperti sekarang ini. Mari kita menyehatkan diri, menyehatkan keluarga. Kita masih merindukan bulan Ramadan dalam keadaan utuh seperti tahun akan datang ini. Jadi jangan memubazirkan hidup kita, nekat pergi ke tempat-tempat umum, akhirnya tidak bisa lagi mendapatkan bulan Ramadan yang akan datang. Yang kita inginkan, mari Bapak Ibu sekalian, memelihara diri kita, saving tenaga kita, saving kesehatan kita untuk meraih Ramadan-Ramadan yang akan datang. Jangan memubazirkan umur kita dengan cara nekat, sehingga kita berjumpa dengan apa yang ditakuti orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, inilah yang disebut dar'ul mafasid muqaddabun ala jalbil masalihnya, daripada mengejar manfaat. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Dan mohon izin Bapak Ibu untuk selanjutnya adalah tanya jawab. Kami dari panitia diberikan kesempatan oleh Bapak Profesor Yahya Haji Nasaruddin Umar
untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu dan seluruh peserta selama kurang lebih 10-15 menit. Bapak dan Ibu dan seluruh peserta bisa menuliskan pertanyaan pada kolom komentar baik di live streaming YouTube maupun pada kolom komentar Zoom. Nanti akan saya bacakan dari sini, kemudian akan saya sampaikan langsung atau Bapak Nasaruddin juga bisa membaca secara langsung. Disilakan Bapak dan Ibu dan seluruh peserta bisa di live chat-nya di YouTube streaming. Saya juga bisa baca langsung dari sini. Kemudian bisa di komen pada aplikasi Zoom. Mungkin dari yang pertama dulu, Bapak mohon izin ini ada dari Taruna Poltekip, Bapak. Taruna Poltekip dengan Reza Pahlevi. Reza Pahlevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mohon izin memperkenalkan diri sudah. Izin bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri pada masa pandemi COVID-19 saat ini? Apakah harus sholat berjamaah di masjid atau di lapangan atau cukup di rumah saja? Demikian Bapak, silahkan langsung dijawab terlebih dahulu. Ya, Bapak. Pertama, tidak perlu ke masjid dan tidak perlu ke lapangan. Sholat di rumah saja. Kalau tidak ada yang bisa khutbah, enggak usah khutbah. Salat saja, cara salatnya, usalli sunatai idul fitri raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Lalu disusul 7 kali takbir. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar 1. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar 2. Ya, sampai 7 kali rakaat pertama. Lalu baca Al-Fatihah, kemudian baca surah-surah lain, lalu ruku, ya, kemudian Sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud 2 kali normal, ya. Bangkit dari sujud nanti rakaat kedua, sebelum baca surah Al-Fatihah, takbir lagi 5 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar. 5 kali berturut-turut. Baru ruku, kemudian duduk, assalamualaikum, cuma 2 rakaat kan. Setelah itu, kalau nggak ada yang khutbah, karena nggak ada yang bisa khutbah, baca saja takbir, ya beberapa kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah begitu, kira-kira sampai 5 kali, 7 kali, ya, baru salam-salaman dengan anak-anak, suami atau istri yang ada di rumah. Jadi itu sudah salat Idul Fitri. Nah, kalau ada yang bisa khutbah, jangan takbir, langsung berdiri khutbah, ya. Di khutbahnya itu tidak usah pakai khutbah kedua, langsung khutbah pertama, ceramah, ya, baru assalamualaikum. Rukun khutbah itu ada tahmid, alhamdulillah, kemudian ada selawat Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kemudian ajakan untuk bertakwa, ittaqullah, ya, kemudian juga ada pesan-pesan. Nah, itulah. Ada nanti belakangnya ada doa. Tapi kalau nggak ada khatib, tetaplah sholat. Kalau nggak bisa sholat juga, sholat duha, usolli sunatat duha kata ini, lillahi ta'ala Allahu Akbar, baru takbir, itu nggak apa-apa. Sunnat. Dan tidak perlu ke lapangan, tidak perlu ke masjid, sebab nanti kita terkontaminasi dengan virus itu. Dan nanti juga tidak perlu kita salam-salaman, peluk-pelukan, sebab mungkin kita kena virus itu tapi tidak ada gejala-gejalanya. Akhirnya orang tua kita itu yang kena nanti. Begitu kena, dari mana datangnya ini? Nah, daya tahan tubuh anaknya kan kuat, tapi bapak ibunya 60 tahun ke atas itu kan tidak kuat. Akhirnya orang tua kita yang korban, kita yang membawakan penyakit. Nauzubillah min dzalik. Dan tidak perlu juga mudik, ya. Kasihan tuh kalau kita mudik, ya justru orang tua kita nanti akan bahan cemoohan. Gara-gara tuh anaknya tuh pulang dari Jakarta itu bawa virus. Kita sudah pulang kembali ke Jakarta, orang tua kita masih dimaki-maki orang di sana. Jadi tidak membahagiakan orang tua kalau kita pulang sekarang. Nah, sekarang pengalaman orang di kampung, ya langsung diblok itu kalau ada anaknya pulang dari Jakarta itu. Jadi tidak membahagiakan orang tua.
Lebih baik kita nunggu waktunya kapan yang tepat, nanti kita bisa silaturahim lebih menyenangkan keluarga dan tetangga-tetangga kita di sana. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kemudian ini ada juga yang tidak chat di umum Bapak, tapi secara private, tapi tetap di aplikasi Zoom, karena untuk di YouTube belum ada yang bertanya. Ya. Selanjutnya adalah dari Taruna juga Bapak. Kepada Bapak Nasruddin izin bertanya, bagaimana saran Bapak untuk kami sebagai Taruna? Sebagai informasi Bapak, Taruna kami sejak 17 Maret sudah melaksanakan studi from home atau pembelajaran jarak jauh dari kediaman masing-masing. Sehingga bagaimana agar tetap konsisten melakukan ibadah seperti di bulan Ramadan saat sesudah bulan Ramadan atau Ramadan telah berlalu di tengah pandemi COVID-19. Demikian Bapak. Iya. Saya kira yang paling bagus dilakukan seperti dilakukan di masjid itu, ya tetaplah tarwih bersama keluarga. Ya. Lebih khusyuk kita sekarang salat tarawih di rumah daripada di masjid. Kalau kita salat tarawih ke masjid, satu orang batuk, itu kita deg-degan tuh. Dan masjid juga pada tutup kok. Kalau ada yang memaksakan diri masuk ke masjid, jadi nekat jadinya. Nah, tentu lain halnya, sekali lagi mohon maaf, kalau ada satu tempat jauh dari keramaian, mungkin dia menghuni di sebuah pulau terpencil, tidak pernah pendatang datang ke situ, corona itu pun juga jaraknya mungkin pokoknya jauh lah. Ya jangan juga tidak mau ke masjid. Ya, kecuali kalau sudah kedatangan pemudik di situ ya baru. Tapi sepanjang nggak ada orang asing yang datang di tempat itu, ya saya kira lebih utama kita sholat di masjid. Tapi kalau sudah ketahuan bahwa di situ ada pendatang, karena virus corona itu kan tidak terbang melalui udara pun penularannya di situ, tapi itu melalui sarana-sarana tertentu, ya kan. Ya, cuma kalau sudah ada orang asing yang masuk, sekalipun mengatakan tidak ada tanda-tandanya, tapi kan sekarang virus itu kadang-kadang ada tanda-tandanya, ada enggak. Orang yang daya tahan tubuhnya kuat itu mungkin belepotan corona, tapi tidak batuk, tidak demam, ya. Tapi begitu bersentuhan dengan orang lainnya yang kena. Nah, gitu. Saya kira lebih baik kita hati-hati, ya. Inilah saran Nabi, ini saran Al-Quran, dan ini saran para ulama kita. Jangan karena emosi beragama kita itu sangat tinggi, seolah-olah nekat mau pergi ke masjid, padahal dalam kondisi seperti ini. Ya, mari kita beragama secara rasional, dan itu tuntunan Nabi. Ya, begitu Adinda ya saya kira. Ya, terima kasih Bapak. Dan ini ada apresiasi Bapak, mohon izin kami sampaikan dari senior kami, sesepuh dari pemasyarakatan, Bapak Dindin Sudirman. Terima kasih Prof, suatu pencerahan yang sangat super. Terima kasih dengan konstruksi berpikir yang Prof jelaskan. Memang sebenarnya muslim itu bisa cerdas dalam menyikapi berbagai masalah dalam kehidupan ini. Dari Pak Dindin Sudirman Bapak. Kemudian mungkin karena waktu juga Bapak ini masih berkenan Bapak untuk menjawab pertanyaan, mohon izin? Ya, satu lagi boleh. Oh boleh. Kalau gitu untuk satu lagi dari Yoga. Dari Rahmat Putra Bapak. Yang paling terakhir, saya pernah mendengar hadis mengenai apabila di suatu daerah terjangkit sebuah wabah, maka orang daerah tersebut tidak diperkenankan meninggalkan daerah. Dan orang yang dari luar juga tidak boleh memasuki daerah wabah tersebut. Hadis ini sangat berkaitan dengan masa pandemi ini. Mohon izin untuk penanganan sebuah wabah, apakah ada tata cara penanganan secara spesifik di dalam Islam? Jazakumullah khairan katsira Pak Ustaz. Demikian Bapak. Ya. Itu hadis riwayat Bukhari, sangat sahih. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, jangan membangun pemukiman di tempat bekas pandemi itu mewabah. Bekas penyiksaan Raja Abraha itu di Padang Arafah, itu kalau di samping kanannya Padang Arafah, kalau nanti Adinda pergi ke Padang Arafah, di situ kan ada terminal kereta cepat itu di Arafah, di sebelah kanannya di situ. Itu ada tandanya, disitulah pasukan Abraha itu disiksa oleh virus, oleh pandemi Ebola ya. Dan kata Rasulullah, kalau kamu lewat di tempat itu, percepat kendaraannya. Untanya balap ya, jangan lama-lama di tempat itu.
Sampai sekarang itu nggak ada yang penghuninya, tempat itu kosong. Nah, di situlah dimusnahkan itu Raja Abraha itu. Nah, Allahu alam. Nah, ternyata kan sekarang 100 tahun itu ya siklusnya, virus itu bisa hidup lagi dan seterusnya. Nah, kalau Rasulullah melarang seperti itu, jadi Nabi itu terlalu cepat lahir melampaui zamannya ya. Hadis-hadis yang disampaikannya itu baru kita bisa ngerti sekarang ini kan. Oh, ada namanya karantina. Nabi sudah melakukan hal yang seperti itu sejak dulu. Hebat sekali Rasulullah. Nah, khusus untuk para adinda ini masih muda usia ya, saya sangat apresiasi. Walaupun masih muda, tetapi suasana religiusitasnya itu sangat kuat. Dan ini tentu tidak terlepas daripada pembinaan-pembinaan para seniornya yang memberikan teladan terhadap para juniornya. Saya ingatkan kepada adinda semuanya, mau kemana sih kita? Hidup ini kan cuma numpang lewat di dunia ini, nanam ya. Ya, saya bangga berkali-kali saya diundang oleh terutama Ibu Dirjen waktu itu masih menjadi pejabat Dirjen. Saya sangat akrab dengan teman-teman semua. Sampai ke sekolahnya itu, ya Allah. Saya kadang-kadang melihat ini, apakah ini UIN ya? Atau muslimahnya itu berjilbab, banyak sekali. Nah, jadi itu kan pertanda kebaikan menurut hemat saya. Laki-lakinya itu salat, bahkan saya di masjidnya itu juga numpang salat, ada taruna-taruna kita itu salat, bukan hanya salat fardu, tapi salat sunat, dengan begitu khusyuk. Itu kan suatu kebanggaan bahwa taruna-taruna kita sekarang ini, ya spirit keagamanya itu luar biasa. Nah kalau ini semuanya tampil menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin komunitas, pemimpin lembaga, insya Allah kita sangat optimis. Dan kita harus optimis. Di tangan generasi muda kita sekarang yang seperti inilah nanti bangsa kita akan jadi bersih, bangsa kita insya Allah nanti akan menjadi benar. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar memberikan kesempurnaan kepada para taruna kita ini ya di dalam membahagiakan keluarganya nanti kelak di dunia dan di akhirat. Semoga semuanya mendapatkan jodohnya yang serasi ya, menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, dan bahagia dunia, dan insya Allah juga langgeng sampai di akhirat, didoakan oleh anak-anak keturunannya. Para taruni dapat suami yang juga bisa sekaligus jadi imamnya. Para taruna juga dapat pasangannya yang bisa mendidik anaknya hafal Quran atau paling tidak hafal-hafal beberapa ayat penting. Ya, itu satu kebanggaan tersendiri. Ya, kalau sudah keluarga sakinah mawaddah, pekerjaannya sudah mapan. Saya ingatkan kepada adinda semuanya, kita itu bukan mencari yang banyak, bukan juga mencari yang besar, yang tinggi. Yang lebih penting ialah mencari berkah. Berkah itu lebih penting. Apa artinya banyak kalau enggak berkah? Ya, itu rumah besar tapi isinya neraka. Baiti jannati, rumahku surgaku, kan begitu. Rumah kita itu harus menciptakannya surga. Baiti jannati, rumahku surgaku. Kata Rasulullah, jangan menjadikan rumahnya seperti kuburan. Rumah seperti kuburan yang tidak pernah kedengaran suara azan, tidak pernah kedengaran orang ngaji, tidak ada salat berjamaah. Nah saya yakin sekarang rumah nggak ada lagi kuburan. Semuanya salat 5 waktu di rumahnya berjamaah malah. Berarti rumah jadi masjid. Baiti masjidi, bukan baiti qabri. Nah, saya kira itulah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, terutama kepada para adinda, ya pertahankan keimanan ketakwaannya. Insya Allah ke depan, jangan khawatir, Allah selalu bersamanya kalau dekat dengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon izin Pak Ustadz, berkenan sebelum kita tutup bersama acara Forum Silaturahmi dan Kajian Ramadan ini, berkenan Bapak untuk menutup dengan doa agar kami Aktivitas Akademik Poltekip, BPSDM, Pemasyarakatan, dan Kementerian Hukum dan HAM, dan pada umumnya seluruh masyarakat Indonesia dapat mengambil manfaat dari ini semua. Disilakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami. Tidak ada Tuhan kami selain hanya Engkau. Sepenuhnya kami serahkan hidup ini kepadamu, ya Allah. Kami tahu tantangan kami banyak sekali. Terutama tentara yang Engkau turunkan di tengah-tengah kami. Kami sungguh sangat yakin bahwa semuanya ini ada hikmahnya. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk lulus dari berbagai macam ujian dan cobaan ini. Jadikanlah musibah yang menimpa kami ini sebagai pencuci dosa masa lampau kami. Saudara-saudara kami yang dijemput oleh virus corona itu, semoga seperti yang apa disampaikan Rasul-Mu, ya Allah, semua yang mati karena wabah adalah mati syahid. Ya Allah, ya Tuhan kami semuanya di sini adalah pengabdi-pengabdi yang tidak luput daripada kekurangan, kekhilafan, dan kelemahan. Kami mohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kekuatan sehingga kami bisa melakukan, menjalani, dan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan pada pemerintah dan negara untuk bisa melakukan sesuatu yang seperti yang Kau harapkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa-dosa guru-guru kami. Ampun juga dosa-dosa seluruh guru-guru kami, dosen-dosen kami yang mungkin mendahului kami karena perjalanan tugasnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada akhirnya kami serahkan diri ini sepenuhnya kepadamu, ya Allah. Bimbinglah kami, tuntunlah kami. Kami sungguh sangat yakin bahwa semakin kami dekat denganmu, maka kedamaian, kebahagiaan, ketentraman akan Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu, ya Allah, pertahankanlah kebahagiaan itu di dalam hati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, cepat memberikan solusi pada saat setiap kami menghadapi problem. Karena hanya Engkau-lah Tuhan kami tidak punya Tuhan dan kekuatan selain hanya Engkau. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma taqabbal du'ana, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz telah menyempatkan waktu untuk memberikan pencerahan dan bimbingan kepada kami keluarga besar pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM. Bapak dan Ibu yang kami hormati serta segenap peserta Forum Silaturahmi dan Kajian Ramadan, demikianlah serangkaian acara Forum Silaturahmi dan Kajian Ramadan yang diinisiasi oleh Senat dan Sivitas Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Kami, segenap keluarga besar Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar pemasyarakatan, BPSDM Hukum dan HAM, kemudian tidak lupa seluruh keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM, dan tidak lupa juga seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang menginginkan e-sertifikat, kami akan buatkan e-sertifikat. Silahkan Bapak Ibu konfirmasi kontak yang ada di banner. Nanti kami akan kirimkan e-sertifikat kehadiran Bapak dan Ibu jika memang diperlukan melalui email yang telah terkonfirmasi dan masuk kepada kami. Akhir kata, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam pemasyarakatan dan salam Kementerian Hukum dan HAM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.